secara baik-baik. Ternyata Om Irwandi udah tahu soal masalah pernikahan Raja dan Arsi. Ada apa? Itu Kak Arsi sama keluarga Besan udah di depan. Kenapa nggak dibukain pintunya? Kok malah teriak-teriak kayak anak kecil? Iya bareng ibu lah, yuk. Iqbal, ngapain dia kesini lagi? Nyari apa sih dia sebenarnya? Ini orang benar-benar curiga. Gue harus nyari tahu tentang dia. Di private lagi sosmednya. Gue curiga nih orang benar-benar lagi nyamar.
Halo Yon, lo ngerti IT kan? Bisa bantu gue? Ada ini satu orang, gue lagi coba akses sosmednya cuman di private. Kira-kira lo bisa akses nggak ya? Oke, ini gue bakal screenshotin akun sosmednya dan tolong lo coba akses ya. Gue bakal bayar lo mahal. Oke, thank you Yon. Kabarin gue kalau udah dapet. Thanks. Kamu gimana? Di penjara nggak apa-apa kan? Nggak ada yang nyakitin kamu? Arsy nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah berkat doa Ibu. Selama di penjara, Arsy sangat bersyukur. Kehidupan Arsy dan keluarga jauh lebih baik. Karena di luar sana, banyak orang yang lebih masalah kehidupannya daripada kita. Arsy, ya Allah, anak ibu. Ibu jangan sedih lagi. Jangan khawatir. Iya, Arsy kan udah di sini. iya sayang. Di dekat Ibu. Kita gak akan bisa lagi. Arsy, Dias minta maaf ya Kak. Kamu minta maaf kenapa? Iya, dia selama ini udah nyusahin Kak Arsy, nyusahin Ibu. Padahal beban Kak Arsy itu berat banget. Maafin dia ya Kak. Kamu hebat. Kamu udah jagain Ibu. Karena aku punya kakak hebat kayak Kak Arsy. Nak Raja, Ibu juga mengucapkan terima kasih sama Nak Raja karena sudah bisa membebaskan Arsy dan mau mengurus juga direpotkan Arsy selagi masih di penjara. Ibu bersyukur Arsy punya suami yang baik seperti Nak Raja. Makasih ya, Nak. Sudah kewajiban saya sebagai seorang suami. Ya Allah, kenapa momen ini terjadi di saat Raja dan Arsy akan bercerai? Arsy anak yang benar-benar baik, dan aku sangat menyayangi Arsy. Apa aku bisa melepas Arsy sebagai menantuku? Ini kenapa ya? Kok barang-barang non Arsy disuruh dibawa kemari? Jangan-jangan Tuan ikut datang kemari karena Den Raja mau pulangin non Arsy. Astagfirullahaladzim. Non, ini kopernya Pak Jamal taruh di mana? Taruh di sini aja Pak, nggak apa-apa. Biar saya yang bawa ke kamar. Oh iya. Arsy? Kok kamu bawa koper? Kamu mau nginep di sini ya?
nginep di sini sih nggak mungkin bawanya sebanyak ini, Bu. Cukup 1 tas doang kok. Ada apa sih, Kak? Arsi, kenapa nak? Kamu kok malah mau nangis gitu, nak? Ada apa? Arsi kenapa sih? Nah, Raja, Ibu mohon, tolong bilang sama Ibu, ada apa ini? Arsi, jawab Ibu. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf telah membohongi Ibu. Saya menikahi Arsy hanya pura-pura. Saya melakukan itu karena saya ingin membalaskan dendam atas kematian kakak saya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf telah membohongi Ibu. Saya menikahi Arsy hanya pura-pura. Saya melakukan itu karena saya ingin membalaskan dendam atas kematian kakak saya. Maafkan saya. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak paham. Ibu nggak ngerti maksudnya apa. Asik. Tolong jelasin sama Ibu, nak. Apa benar yang dibilang sama suami kamu ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi ini?
Saya bukan suami yang baik, Bu. Saya selalu menyakiti hati Arsy. Astagfirullahaladzim. Saya membuang cincin Arsy. Saya juga sudah menyuruh Arsy untuk tidur di kamar pengganti. Ya Allah. Bahkan saya sampai sekarang tidak pernah bersentuhan sama Arsy. Astagfirullahaladzim. Nak Raja. Kamu yang... Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim. Arsy. Nak Raja, kenapa kamu lakukan ini buat Arsy, Nak? Sembilan bulan ibu mengandung Arsy, melahirkan, merawat, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ibu gak pernah menyakiti dia, apalagi berkata-kata kasar, karena ibu gak ingin mereka melihat keburukan dari ibu. Arsy ini anak yang baik, Nak Raja. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu membenci Arsy? Ya Allah. Nak, kalau kamu bilang kamu mau balas dendam sama Rama, Arsy juga sama kehilangannya. Rama itu orang yang paling dicintai oleh Arsy. Ibu tahu banget, Raja, bagaimana Arsy merasa bersalah karena meninggalkan Rama di dalam mobil sendirian sampai mobilnya jatuh ke jurang. Arsy ini tersiksa. Dia tiap malam mimpi buruk, teriak-teriak. Kenapa kamu menambah lagi hukuman buat Arsy? Dia merasa itu sebagai hukuman, tapi kamu kenapa menambah hukumannya lagi? Dengan cara kamu seperti itu. Kamu, ya Allah. Apa kehilangan Rama tidak cukup buat kamu? Arsy juga sama, merasa kehilangan, sama seperti kamu. Kamu gak berhak melakukan itu pada anak ibu, Nak. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya telah berpikir kerdil, terlalu egois.
terlalu sembrono dalam bersikap atas kematian kakak saya. Nggak seharusnya saya melakukan hal itu. Dan sekarang saya sadar bahwa yang saya lakukan selama ini salah. Dan Arsy, bukan Arsy lah penyebab kematian kakak saya. Ibu gak terima anak ibu diperlakukan seperti itu. Kalau begitu, Nak Raja harus menceraikan Arsy. Ibu gak terima anak ibu diperlakukan seperti itu. Kalau begitu, Nak Raja harus menceraikan Arsy. Saya nggak terima dan nggak rela anak ibu disakiti oleh orang lain. Apalagi itu suaminya. Yang seharusnya suaminya itu menyayangi, menjunjung tinggi harkat martabatnya, menghormati dia dan memuliakan istrinya. Bu Dahlia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya datang ke sini membawa Raja. Kami ingin kembalikan Arsy secara baik-baik kepada Ibu Dahlia. Enggak, Pak. Aku kesini bukan untuk itu. Aku kesini untuk meminta restu kepada Ibu. Untuk yang kedua kali. Maksud kamu apa, Nak Raja? Tolong, jangan permainkan perasaan Arsy dan keluarga kamu. Kami ini memang orang nggak punya, tapi kami punya harga diri. Saatnya saya masih dikasih kesempatan kedua. Saya akan belajar menjadi imam yang baik buat kamu, Arsy. Karena saya mencintai kamu.
Tapi saya sebelumnya butuh restu dari ibu untuk mempertahankan hubungan rumah tangga saya dan Arsy. Cukup Raja. Udah cukup kamu nyakitin keluarga ini. Kamu mau sakitin lagi Arsy, Ibu Dahlia. Tapi Pak, Kenapa kamu berubah pikiran? Papa malu sama kamu. karena sekarang saya sadar bahwa Arsy adalah surga yang dikirim Allah untuk saya, Pak. Arsy, ini ada tabungan atas nama kamu. Kamu bisa nyimpan ini. Untuk apa, Raja? Di sini ada uang senilai 10 miliar rupiah. Dan saya rasa ini cukup untuk kehidupan kamu. Setelah kita resmi tidak lagi bersama. Terima kasih, Raja, tapi aku nggak pantas terima itu. Ya, Arsy, Itu bukan hak aku. kamu jangan ulak. Dan juga jangan tersinggung. Dulu saya sempat salah menilai kamu. Saya menilai kamu materialistis. Tapi sekarang saya sadar bahwa kamu bukan wanita yang seperti itu. Gini, terima. Ini hak kamu, Arsy. Simpan ini. Ini hak kamu sebagai mantan istri saya. Terimalah, terima. Arsy, kenapa saya menjadi sedih dan merasa kehilangan kamu? Apa saya mulai mencintai kamu?
Makanya aku langsung pergi mengejar Arsy. Dan syukurnya Arsy belum pergi terlalu jauh. Kemudian aku mengajak Arsy untuk ke rumah papa. Dan mengajak papa ke sini. Untuk meminta maaf pada ibu. Arsy. Dan untuk memperbaiki hubungan kami. Saya telah memperlakukan Arsy dengan sangat buruk. Namun Arsy justru membalas saya dengan perhatian yang tulus dan cinta kasih. Saya mungkin bisa menemukan 1000 wanita yang akan menerima kelebihan saya. Tapi yang mampu menerima kekurangan saya cuma Arsy. Saya menunggu jawaban dari Bu Dahlia. Saya menunggu restu dari Ibu. Karena saya tahu Arsy hanya mengikuti kata-kata dari ibunya setelah kata-kata dari saya. Suaminya yang mungkin tidak akan menjadi suaminya lagi kalau ibu tidak merestui hubungan kami. Saya mungkin bisa menemukan 1000 wanita yang akan menerima kelebihan saya. Tapi yang mampu menerima kekurangan saya cuma Arsy. Saya menunggu jawaban dari Bu Dahlia. Saya menunggu restu dari Ibu. Karena saya tahu Arsy hanya mengikuti kata-kata dari ibunya setelah kata-kata dari saya. Suaminya yang mungkin tidak akan menjadi suaminya lagi kalau ibu tidak merestui hubungan kami. Sebelum itu Raja, Bu Dahlia harus bisa memberikan maaf buat kamu. Karena restu itu nggak akan kamu dapetin kalau masih ada ganjelan di hati Bu Dahlia. Rasanya sombong sekali ibu. Kalau ibu sampai nggak bisa menerima permintaan maaf dari orang yang sudah memohon dan meminta untuk bisa berbuat lebih baik ke depan. Tapi masalahnya, kamu lebih banyak bersalah ini kepada Arsy, bukan kepada ibu. Arsy yang mengalami dan menjalani apa yang kamu lakukan. Keangkuhan kamu, kesombongan kamu. Jadi ibu rasa yang berhak menjawab adalah Arsy. Arsy, gimana nak?
Apa kamu mau memaafkan Raja? Dan kamu mau menerima Raja kembali menjadi suami kamu? Ibu serahkan semuanya sama kamu. Apapun keputusan kamu, Ibu pasti akan menghargainya. Kalaupun Aku udah berjanji kepada Allah
Maaf, Ibu perlu menyatakan sikap Ibu terhadap persoalan yang sudah dialami oleh Arsi. Kalau sampai Ibu mendengar lagi Arsi menderita karena Nak Raja, Ibu gak bakalan tinggal diam. Sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anak ibu dengan penuh kasih sayang, ibu mengharapkan anak-anak ibu tumbuh dengan bahagia. Ibu tidak akan pernah membiarkan anak-anak ibu bersedih, apalagi sampai menangis. Oleh karena itu, ibu tidak akan rela kalau anak-anak ibu disakiti oleh orang lain. Iya, Bu. Jadi Nak Raja, Ibu tegaskan sekali lagi, kalau sampai Ibu mendengar Arsi menderita atau tersakiti oleh Nak Raja, tolong kembalikan Arsi ke Ibu ya. Halo? Ya, Yon, gimana? Lu udah dapet info soal Iqbal? Nice, keren. Alamatnya lu dapet? Dia ternyata dokter, dan gue ikutin dia lewat GPS HP-nya. Sekarang dia udah balik. Gue lihat di GPS, dia masih ada di depan rumahnya. Oke, bisa lu share log sekarang? Oke, abis itu gue tunggu transferan lo. Sip, thank you. Wah, gue tahu banget ini alamat. Ini kan alamatnya Rama. Jangan-jangan Iqbal emang keluarganya Rama lagi. Dan gue yakin Raja yang nyuruh dia mata-matain gue. Bakal gue kerjain tuh orang. Ya, halo bro. Bal, lagi di mana? Di rumah. Kenapa? Gue baru pulang nih, lagi mau ke tempat latihan. Gimana kalau lu ketemu di situ? Gue ajarin speed climbing. Oke, siapa takut. Oke bro, gue tunggu di sana ya.
Jangan terlalu berlebih-lebihan, memperlihatkan perhatian di depan banyak orang. Nggak baik. Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Sebagai seorang suami, baik-baiklah kepada istrimu, tapi sewajarnya aja. Begitu juga istri, baik-baiklah kepada suaminya, sewajarnya aja. Terima kasih Bu Dahlia sudah menasihati anak saya. Juga terima kasih udah berbesar hati untuk memaafkan kesalahan Raja ya. Dan merestui kembali hubungan mereka. Iya Pak, saya tahu kok. Nak Raja ini sebenarnya anak yang baik. Cuma mungkin karena salah paham saja, jadi memperlakukan Arsi seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat saya untuk tidak memaafkan dan memberi kesempatan yang kedua. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersikap baik kepada anak saya. Pak Jamal. Pak. Oh, iya Den. Iya Den. Di dalam masih ada koper isi saya. Tolong dibawakannya. Siap Den. Misi. Ya oke lah, kemarin gue sempet kalah dari lo. Tapi untuk hari ini, gue gak bakal kalah. Pede banget loh. Ya ntar kita lihat aja siapa yang menang. Ya secara kan kemarin dalam seminggu lo gak pernah latihan. Itu gue manfaatin buat persiapan ngadepin lo. Oke. Let's see. Oh iya by the way, emang lo kemarin kemana? Lo kenapa penasaran banget? Pakai nanya-nanya segala. Mana lo kemarin main ke rumah gua kan gak bilang-bilang? Tujuan lo apa? Gak mungkin mampir doang kan? Dimas pasti curiga sama gue karena ada di CCTV-nya. Gue harus punya alasan tepat. Ya tujuan gue buat nyamperin lo. Gue datang ke sana buat ngajak lo untuk latihan. Tapi ternyata kan lo nya nggak ada. Kemarin tuh gue lagi latihan di Gunung Parang. Wah keren banget lo. Ya namanya latihan jangan nanggung-nanggung lah. Niat banget lo ya buat ngalihin gue. Prinsip hidup gue Bal, jangan pernah ngeremehin orang. Karena sekali lo lengah, lo kalah. Oke bersiap. Satu. 2, 3. Iqbal. Mas, Dimas. Dimas. Ayo Dimas. Mas, Dimas. Ayo Dimas. Mas bisa. Ayo Dimas. Mesti bisa Dimas. Dimas. Gimana usaha laundry-nya Bu? Lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Lancar gimana, Bu? Orang Ibu cuman agen doang, bukan ownernya kan? Ya nggak apa-apa dong Dias. Tetap aja harus kita syukurin. Kita kan dapat rezeki dari situ. Apa Ibu Dahlia butuh bantuan saya?
Butuh banget, Pak. Banget. Ya secara kan kita itu cuman agen. Jadi kalau pelanggannya itu banyak, yang untung itu Bu Jaka, bukan kita, Pak. Soalnya kita nggak punya mesin cuci. Dias, Ya kenapa, Bu? Kan aku ngomong apa adanya. Emang salah kalau jujur? Kira-kira butuh biaya berapa ya untuk modal laundry? Ya sekitar 200 juta sih, Pak. Dias, Ya kenapa sih, Bu? Pak Irwandi kan nanya, ya dia jawab lah. Lagian kalau mau buka usaha laundry kan emang segitu modalnya. bisa diam enggak? Ibu, dia itu ngomong jujur. Apa adanya emang segitu kan modalnya untuk buka laundry sendiri. Dia benar, Bu. Nggak apa-apa, saya bantuin biar Bu Dahlia punya bisnis laundry sendiri. Minta nomor rekeningnya, Bu. Bu, itu Pak Irwandi nanyain, jawab dong. Ibu nggak perlu sungkan. Karena bagaimanapun kan kita sudah menjadi bagian dari keluarga.